Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat bertemu dalam renungan harian Klasis Semarang Timur. Dan pada saat ini kita mengambil suatu judul Akhir Zaman. Kita ambil dari Mazmur 98 ayat 4-9. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorak bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Ayat nat kita ambil dari Mazmur 98 ayat 9. Di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang akhir zaman. Akhir zaman adalah suatu zaman di mana Tuhan Yesus akan datang kedua kali untuk menghakimi manusia. Dan akhir zaman ini akan terjadi dan pasti terjadi. Hanya saja manusia tidak tahu kapan akhir zaman itu datang. Kita hanya diberitahu tanda-tanda sebelum akhir zaman itu datang. Ada dua sikap manusia berhubungan dengan akhir zaman. Yang pertama, manusia akan dilanda oleh ketakutan dan tidak ingin ini terjadi. Bagi yang tidak kuat, kemudian meninggalkan Tuhan. Kenapa? Ketika kita lihat dari Matius 24 ayat 6 dan sampai 8, kita bisa tahu bahwa akhir zaman akan ditandai dengan bencana alam, gempa bumi di mana-mana, adanya kelaparan, adanya peperangan, bangsa melawan bangsa, dan lain sebagainya. Yang kedua, manusia menjadi lupa diri, hanya mencari kesenangan diri sendiri, egois, dan tidak peduli dengan kesusahan dan penderitaan orang lain. Kenapa ini bisa terjadi? Wahyu 22 ayat 12 mengatakan, orang lebih suka mendengar apa yang menyukakan hatinya. Mereka menutup hatinya terhadap kebenaran. Kenapa ini bisa terjadi? Karena orang-orang ini lebih suka mendengarkan pengajaran guru-guru palsu dan para antikris yang menyenangkan hatinya. Dan sikap seperti ini tentu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Matius 7, Bapak Ibu bisa melihat orang-orang yang seperti ini akan ditolak oleh Tuhan dan akan dicampakkan ke dalam lautan api neraka. Yang jadi pertanyaan kita pada saat ini dan yang harus kita lakukan ketika akhir zaman itu datang. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita mensikapi tentang akhir zaman atau zaman akhir ini? Bapak, Ibu, Saudara bisa melihat pemazmur dalam Mazmur 98 yang di dalamnya berupa syair ekskatologis yang mengungkapkan tentang situasi tentang akhir zaman dan saat terindah bagi orang yang tetap setia kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Yang jadi pertanyaan kita, kenapa ini menjadi saat yang terindah? Padahal kedatangan Tuhan yang kedua kali yang disebut-sebut akhir zaman akan dimulai dengan tanda-tanda
yang membuat manusia mengalami penderitaan, kesusahan, kesulitan, dan kesengsaraan. Yang pertama, saat-saat yang terindah karena penderitaan, kesusahan, kesulitan, dan kesengsaraan yang akan terjadi sebelum akhir zaman itu datang, tidak akan melemahkan imannya pada Tuhan Yesus. Bahkan sebaliknya, penderitaan, kesusahan, kesulitan, dan kesengsaraan malah membuat imannya semakin kuat kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kenapa saat-saat kedatangan Tuhan yang kedua kali merupakan saat yang terindah? Sebab akhir zaman bisa terjadi di mana kehendak Allah menyatakan keadilan dan kebenaran itu akan terwujud. Kedatangannya sebagai hakim yang adil dan benar, dan manusia yang hidupnya tidak benar dan tidak berkenan kepada Allah akan dicampakkan ke dalam api penghukuman yang kekal. Dan yang ketiga, kenapa ini disebut saat yang terindah? Karena bagi orang yang setia dan kuat imannya kepada Tuhan Yesus, dapat menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali tidak dengan takut atau melarikan diri, tetapi dengan gembira, bersorak-sorai, sebab Yesus datang sebagai hakim yang adil yang akan memberi keadilan dan kedamaian, dan bagi setiap orang yang tetap setia dan percaya kepadanya akan diberi berkat, yaitu hidup bersama dengan Tuhan.